Hai teman-teman pencinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Oke, di sore hari kali ini guys, saya barusan pulang dari badminton, mandi, terus langsung aja. Mumpung belum gelap banget, jadi saya langsung aja nge-review raket dari brandnya 100. Ini sebetulnya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, mungkin setengah tahun yang lalu lah ketika saya cedera ACL. Raket ini udah saya buatkan review feel pemakaian. Tapi isinya sih memang testimoni dari kawan-kawan saya yang nyobain raket ini waktu itu. Buat teman-teman yang belum lihat di pojok kanan atas teman-teman ya. Dan di episode kali ini, raket 100 Atomic X Dark Sword ini akan saya bahas feel pemakaian berdasarkan pengalaman saya udah pakai raket ini beberapa bulan terakhir ini guys. Dan di awal ini sih dengan harga raket ini yang kisaran di 600 sampai 700 ribuan, saya bisa bilang raket ini worth it banget. Karena benar-benar di beberapa minggu terakhir ini, raket Atomic X Dark Sword ini jadi andalan saya buat main. So, gimana feel pemakaiannya? Nanti kita bakal bahas tuntas. Jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan satu informasi apapun untuk raket andalan saya di beberapa bulan ini, Atomic X Dark Sword. Oke, sebelum kita lanjutkan ke feel pemakaian, buat teman-teman yang berminat ngambil raket 100 Atomic X Dark Sword ini, kondisi baru atau second yang saya pegang ini, nanti saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi. Nah, ini teman-teman, jadi raket ini di bagian konnya itu ada spesifikasi kosongannya, spesifikasi bawaan pabriknya yang beratnya itu sebetulnya di 4U. Kemudian balance point-nya di 300 mm dan kemudian shaft-nya fleksibel dan maksimal tensionnya adalah 38 lbs. Ya, untuk harga raket di kisaran 600-700 ribuan sih sebetulnya dengan maksimal tensionnya di 38 lbs cukup menarik banget. Dengan maksimal tarikan segitu, kalau kita cuma narik di bawah 30 lbs, otomatis frame kepalanya bakal terjaga banget. Apalagi teman-teman, raket ini kan frame kepalanya woven. So, di harga segitu sebetulnya ya 11-12. Ini lawannya Flypower Tornado 800 yang harganya sekitaran segitu. Dengan spesifikasi bawaan pabrik yang tadi saya sebutkan teman-teman. Raket ini setelah tersetting seperti ini, grip bawaannya saya buang, saya ganti dengan grip handuk, dan kemudian saya pasangin senar seperti ini. Raket ini tuh beratnya di 93-94 gram. Kategori raket yang cukup berat sebetulnya. Dan bersyukurnya sih dengan berat segitu, saya dapat settingan kayak gini tuh balance point-nya cuman di 290 mm. Atau even balance, yang biasanya dengan balance point segitu lebih nyaman untuk main all around-nya. Bakal enak di semua pukulan. So, itu terbukti banget. Apalagi satu lagi yang penting banget buat saya pribadi, karena di kondisi tangan saya yang belum prima banget, terkait dengan spesifikasi stiffness shaft raket ini, yang katanya fleksibel, tapi ketika saya pakai main, ketika saya pakai swing, raket ini tuh nggak fleksibel banget. Pasnya sih lebih ke medium fleksibel. Makanya kenapa raket ini paling survive di beberapa minggu terakhir ini ketika saya kena cedera wrist ini teman-teman. Raket 4U yang paling nyaman ketika saya sedang cedera pergelangan tangan. Apalagi kalau kemarin saya bandingkan dengan raketnya RS yang SND 91 yang shaftnya kategori stiff ataupun medium stiff tepatnya. Kemudian berat kosongannya 3U. Pakai raket itu swingnya sakit banget. Ya bukan sakit banget sih, lumayan sakit, lumayan ngoyo. Perbedaannya dengan raket ini, buat defense nyaman, buat smash nyaman, drive enak. Ya mungkin karena shaftnya yang agak lentur atau medium fleksibel itulah yang agak kurang responsif ketika diajak main drive ya. Dan dengan tarikan 28 lbs, kemarin raket ini tuh saya pasangin senar BG66 dari brandnya Yonex, yang BG66 Brilliance. Kita dengerin dulu hitting sound-nya deh ya. Ini kan frame kepalanya woven. Kita dengerin dulu hitting sound-nya seberapa nyaring. Ya, kerasa ini lebih agak lost tension sih, mungkin di 27 lbs-an ya. Kurang kaku sedikit. Karena emang ini senarnya udah saya pasangin mungkin 2-3 bulan yang lalu sih. Jadi wajar kalau ada penurunan kekencangannya atau lost tension. Tarikannya agak kendor sedikit. Dan sebagai gambaran buat teman-teman semuanya, seberapa nyaman saya pakai raket 100 Atomic X Dark Sword di kondisi saya yang sedang pemulihan cedera pergelangan tangan atau wrist. Yuk kita lihat dulu potongan pertandingan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu.
Oke guys, itu tadi ya potongan pertandingan waktu saya pakai raket 100 Atomic X Dark Sword ini. Jadi teman-teman, sebetulnya raket ini bukan cuma nyaman di tangan saya, karena beberapa waktu lalu juga ketika kawan saya raketnya putus di lapangan, saya nyuruh pakai raket ini, dan dia sebetulnya testimoninya positif banget, nyaman banget. Walaupun kata dia ini terlalu ringan, karena biasanya dia pakai raket-raket 3U. Tapi secara keseluruhan, testimoni dari dia sebetulnya positif. Buat nembak enak, buat defense enak, buat draft-draft enak, penempatan juga enak. Itu testimoni dari kawan saya sih. Dan dari itu semua, saya bisa bilang raket ini masih recommended banget di tahun 2024. Karena betul-betul dengan material raket ini yang oke, walaupun memang frame kepala raket ini sih agak kecil dari biasanya. Pokoknya raket ini tuh feel swingnya kayak feel raket frame-nya compact. Raket ini masih layak banget teman-teman koleksi ya. Secara feel pemakaian, performa yang disajikan dari raket ini secara keseluruhan oke banget. Yang penting catatannya itu, ini spesialis buat teman-teman yang memang biasa dengan raket-raket yang karakter shaft-nya itu fleksibel, lentur, nggak kaku. Kalau teman-teman biasa pakai kaku sih, pakai raket ini mungkin butuh adaptasi. Begitu halnya ketika teman-teman biasa pakai raket 3U yang berat kepala, yang sering nembak-nembak, yang memang biasa dengan raket-raket yang berat, pakai raket ini bakal kayak ringan banget. Karena memang bawaan beratnya cuma 4U, tersetting juga dia even balance, jadi feel pukulannya memang nggak begitu berat di bagian kepalanya. Dia lebih seimbang aja lah. Dan buat teman-teman yang biasa 5U pengen nyobain raket ini buat main power, saya rasa masih cocok banget. Intinya seberapa cocok raket ini sih dikembalikan lagi ke teman-teman. Kebiasaan pakai raket yang sebelumnya itu seperti apa, dan juga seberapa besar power teman-teman, kemudian seberapa kuat wrist tangan teman-teman. Itu yang bakal ngaruhin seberapa nyaman raket ini di tangan teman-teman masing-masing. Intinya raket ini itu cocok banget buat temen-temen yang memang tenaganya medium, tenaganya nggak terlalu besar, pingin main power, itu worth it menurut saya. Dan sementara segitu dulu ya guys, buat temen-temen yang pakai raket 100 Atomic X Dark Sword ini, boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar, biar kita semua bisa berbagi bersama badminton lovers di Indonesia. Oke, sementara segitu dulu review pemakaian raket ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.